Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faustinus Advent Kristanto. Saya merupakan guru matematika dari SMP Negeri 212 Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video uji kinerja praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan di SMP Negeri 212 Jakarta secara daring. Uji kinerja ini merupakan salah satu tahap akhir dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi kelas 9C. Pagi, Pak. Kita mendengar suara saya dengan jelas di sini. Jelas, Pak. Oke, baik. Seperti biasa, di kelas kita ada jargon ya. Ketika saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa, yes. Gitu ya, paginya 3 kali. Oke, coba ya. Selamat pagi kelas 9C. Pagi. Luar biasa, yes. Oke, sekali lagi. Selamat pagi 9C. Yang kenceng. Pagi, luar biasa, yes. Oke, baik. Oke, terima kasih. Saya bisa mendengar suara kalian dengan baik ya. Hari ini hari Senin 18 Oktober 2021, jam pertama kita adalah jam matematika ya. Kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat, hari ini kita akan lebih mendalami kembali fungsi kuadrat tersebut melalui beberapa metode atau beberapa materi pokok bahasan yang baru gitu ya. Baik, tapi sebelumnya saya mau mengecek device kalian, apakah ada masalah? Mungkin ada yang perlu disampaikan dulu, mungkin ada yang tidak bisa mendengar dengan baik, atau mungkin kurang bisa melihat dengan jelas. Apakah semuanya baik-baik saja, bisa mendengar dengan baik ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu boleh pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Aprian dan anak-anak sekalian. Kita semua sudah berdoa agar kita bisa diberi kelancaran ya pada pagi hari ini. Sekarang boleh kalian siapkan terlebih dahulu LKS-nya, LKS atau LKPD yang sudah kalian download ya. Kemarin sudah saya upload di Google Classroom. Ya, ada di situ tulisannya ada LKPD dan materi. Nah, silakan siapkan alat tulis, penggaris, kemudian boleh nanti ada penghapus ya, boleh kalian siapkan agar nanti bisa langsung dicari. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran ya. Kita jumlahnya 32 di kelas 9C. Tadi sudah hadir semuanya, tapi ada satu tadi yang live karena mungkin koneksi tidak masalah. Yang penting tadi sudah masuk ya. Kalian di sini sudah hadir semuanya, terima kasih. Kita akan bisa belajar dengan baik. Nah, nanti silakan kalian boleh cek di Google Classroom. Di sana juga ada presensi atau mengisi daftar kehadiran ya. Silakan diisi, jangan lupa setelah kegiatan ini selesai. Atau mungkin sekarang juga boleh diisi terlebih dahulu. Saya beri waktu 1 menit mungkin. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat ini kita sudah pelajari di beberapa minggu yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu ya. Tapi itu untuk definisi dan bagaimana langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kita mempunyai sebuah tujuan pembelajaran, di mana dalam pertemuan ini kita nanti akan melakukan diskusi, kita akan memecahkan sebuah kasus, lalu kita bisa menentukan apa itu sumbu simetri. Kemudian kita akan menggunakan GeoGebra dan kalian nanti akan bisa memecahkan kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan nilai optimum fungsi kuadrat. Jadi silahkan kalian mengeksplor apa yang kalian dapat, apa yang kalian ingin temukan, lalu kalian boleh berdiskusi dengan teman ya. Jadi tidak ada yang benar dan salah karena kita di sini sama-sama belajar. Saya hanya sebagai fasilitator, kalian belajar, misalkan nanti ada yang bertanya, teman yang lain boleh saling menjawab. Seperti itu ya. Baik, langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini yang kita lakukan yaitu video conference ya, karena kita masih dalam jadwal hari Senin, kita adalah PJJ. Kemudian nanti kita akan mengeksplorasi GeoGebra.
kemudian diskusi dan tanya jawab, kemudian nanti juga ada sesi diskusi kelompok ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk. Ada 4 kelompok di kelas ini, lalu menyampaikan pendapat perwakilannya nanti aja. Kemudian Google Classroom ya, semua materi, bahan, penilaian kuis, refleksi nanti ada di sana. Termasuk yang terakhir adalah adanya Google Form untuk refleksi pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita ya mengingat kembali. Saya ingin mendengar suara kalian, pendapat kalian tentang beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Ada yang punya pendapat di sini? Saya Pak Davin. Davin, oke. Gimana Davin? Fungsi kuadrat itu adalah persamaan variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Persamaan yang variabelnya pangkat tertingginya memiliki pangkatnya tertingginya 2 ya? Iya. Oke, terima kasih Davin. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Sama Pak. Sama ya, berarti intinya tadi seperti yang Davin sampaikan, yaitu persamaan di mana pangkat variabelnya persamaan dengan pangkatnya itu, di mana pangkatnya itu paling tinggi adalah ter-2 atau memiliki pangkat kuadrat atau kuadrat. Itu kenapa disebut dengan fungsi kuadrat gitu. Terus yang kedua, bagaimana sih urutan langkah-langkah dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat? Ada yang masih ingat? Menentukan daerah asal, Menentukan daerah asal dulu, bagus. lalu disubstitusikan, Substitusi, terus lalu menuliskan fx ke tabel, menuliskan fx atau y-nya ke tabel ya. Setelah itu menggambar ke Cartesius. menggambar ke bidang kartesius, jangan lupa ya. Dan terakhir, Apa namanya, dihubungin gitu, menghubungkan. oke, berarti yang terakhir menghubungkan ya. Nah, tapi mungkin ini di nomor 4 ini bisa kita tambahi. Kan Siva nomor 3 udah menuliskan fx ke dalam tabel tuh. Ada tabelnya, terus di bawahnya ada koordinatnya. Kan kalian udah punya misalkan ada 6 titik. Menentukan titik-titik. Menentukan titik-titik atau menuliskan atau menggambarkan titik-titiknya ke bidang koordinasius gitu ya. Nah, sekarang lihat di sini. Kenapa sih kita harus belajar fungsi kuadrat ya? Yang pertama kalian lihat ini gambar apa? Ada yang tahu? Yang biru? Jembatan. Jembatan, Pak. Jembatan. Di bawahnya ada air ya. Kalau di Indonesia ada nggak jembatan seperti ini? Jembatan Ampera, Pak. Ampera di mana itu? Palembang, Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan, Palembang ya. Dan itu pasti ada hitungannya. Ya, itu kenapa kita dituntut untuk bisa menggambar parabola dengan baik, atau mungkin kita bisa menentukan dalam nanti kita membuat itu, walaupun kita menggunakan software, itu kita juga harus ada formulanya. Ya, ada formulanya bagaimana menggambar fungsi kuadrat atau menggambar garis melengkung parabola. Ini kita sudah lakukan di pertemuan dulu waktu awal ya. Kita ada proyek air mancur gitu ya, masih ingat ya? Oke, yang pertama ini kira-kira siapa masih ingat? Fitri. Yang kedua ini siapa? Davin, Kanaya, Naisila Musa, Sila. Ini? Sela Artanti bukan? Oke, bagus Sela ya. Kalau kalian lihat yang gambar yang pertama ada 1, 2, dan 3 ya. Kalau kalian lihat ini kira-kira apa yang mereka lakukan sih? Mengukur tinggi. Ini adalah mengukur tingginya gitu ya. Kalau yang ini yang bawah, Mengukur jarak pancar air. ini mengukur jarak pancarnya sampai mana gitu ya. Hari ini kita akan mengecek apakah kalian dalam mengukur tingginya ini sudah betul atau belum. Terus apa sih gunanya, kenapa sih kalian harus belajar untuk mengukur tinggi. Dan tentunya juga ada hubungannya dengan ketika kalian pernah mengukur jarak ini. Siap untuk belajar? Iya, Pak. Siap. Ya, Pak. Oke, bagus. Oke, yang pertama dulu kita akan melihat sebuah cuplikan ya. Kalau kalian lihat ini namanya game apa? Ada yang pernah main? Angry Bird. Angry Bird, Angry Pak. Bird. Nah, lihat di Angry Bird-nya, dia dilempar. Nah, lihat lintasannya, amati. Silakan dilihat dari awal dia tarik ke atas sehingga dia bisa menabrak pigi atau menabrak babi-babi hijaunya. Setelah kalian mengamati video tadi, silahkan kalian klik link di bawah ini ya, atau klik link yang ada di LKPD kalian. Kalau dalam bentuk PDF kalian bisa langsung mengklik, tapi kalau kalian mungkin tidak menggunakan PDF atau menggunakan LKS biasa, nanti linknya akan saya kopikan ke grup kelas kalian.
Saya beri waktu kurang lebih 3 menit. Ya, apa yang ada dalam link tersebut? Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan Angry Bird. Pak, saya mau nanya. Ya, maaf, siapa ini? Raffi, memang Angry Birds terbangnya harus parabola ya Pak? Kalau nggak parabola bisa nggak Pak? Apa yang bisa menjawab Raffi? Karena kalau misalkan nggak bentuk parabola atau bentuknya lurus, babi-babinya nggak bakal kena atau dia bakal jatuh ke bawah. Yang bakal jatuh ke bawah. Oke, mungkin terima kasih Zahra. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Tergantung dari tempatnya ketapelnya sih Pak. Misalnya kalau di bawah banget kan bisa lurus kayak Bisa smash. lurus. Oke, kayak smash ya. Kalau dari bawah ya berarti tergantung ketapelnya. Ada yang punya pendapat lain lagi mungkin? Mungkin harus parabola Pak, karena kalau nggak parabola nggak akan tepat sasarannya gitu ke babi-babinya gitu. Gak akan tepat sasaran, bagus. Apalagi? Saya juga sama, kalau misalkan dia nggak berbentuk parabola nanti nggak bakalan sampai ke yang babi-babinya, Pak. Oke, gitu ya tadi Raffi jawabannya ya. Jadi bentuknya itu parabola. Ya, diusahakan parabola karena itu lebih istilahnya lebih tepat sasaran gitu ya. Oke, silahkan kalian coba cek di halaman yang kedua LKPD, silahkan dibuka. Saya berikan waktu mungkin kurang lebih 2 menit. Silahkan diisi terlebih dahulu, ditulis yang rapi ya. Baik, sekarang saya mau tanya dulu untuk soal yang nomor 1. Komponen-komponen yang terdapat pada grafik lintasan Angry Bird itu apa saja sih yang sudah kalian buka tadi? Siapa yang mau berpendapat di sini? Saya Pak Naisila. Naisila, oke, gimana Naisila, apa saja? Garis lengkungnya parabola, Hmm, terus bidang kartesius, Ada bidang kartesius, oke, bagus. lengkungan puncak. Lengkungan puncak, oke, bagus. Ada 3, kamu nemu 3? Iya Pak, saya 3. Oke, ada lagi yang mungkin, terima kasih, ada lagi mungkin yang menambahkan? Oke, Yusuf dulu, baru Alika ya. Titik-titik koordinat, puncaknya, titik Puncaknya. tertingginya. Oke, bagus. Siapa Alika tadi ya? Bidang kartesius, terus sama garis lengkung. Bidang kartesius, garis lengkung. Oke, yang lainnya mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang beda? Sama Pak. Menurut pendapatmu, bagaimana sih menentukan titik koordinat loncatan tertinggi lintasan Angry Bird? Saya Pak Lutfia Pak. Oke, Lutfia, gimana? Melihat titik tertingginya, Melihat titik tertinggi, terus? terus bagi 2 memakai penggaris lalu ditarik lurus ke atas. Tarik lurus ke atas, baik. Berarti dibagi 2 pakai penggaris dulu, bagus sekali. Oke, ada yang lain lagi mungkin? Saya Pak melihat dari titik koordinat bawah dan Bawah. titik koordinat atas. Bawah dan atasnya gitu ya, dilihat puncaknya di mana gitu ya, atau loncatan tertingginya gitu ya. Pengembang game Mario Bros tersebut mengatakan bahwa grafik lintasan tersebut tidak dapat dibagi menjadi 2 sama besar. Setujukah kalian dengan pengembang tersebut dan jelaskan pendapat kalian? Setuju nggak kira-kira? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Kalau saya sih nggak setuju, Pak. Soalnya kan parabola itu pasti kayak cermin gitu, Pak. Kalau misalnya dibagi. Oke, kayak cermin kalau dibagi 2. Oke, itu pendapatnya Farah, nggak setuju. Ada yang punya pendapat lain lagi? Kalau saya tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena kalau meloncat itu bentuknya kan parabola. Pasti sama besar ketika naik sama turunnya. Naik sama turun sama besar. Oke, bagus. Terima kasih Zara. Cukup? Sama ya? Semuanya berarti tidak setuju ya, karena grafik parabola itu pasti bisa dibagi menjadi 2 sama besar sesuai dengan pendapat kalian tadi gitu. Di mana posisi sumbu simetri pada lintasan Angry Bird. Kemudian apa yang kalian dapatkan dalam mengamati grafik lintasan Angry Bird? Siapa yang mau coba kesimpulannya? Saya deh. Saya. Siva. Oke, Siva dulu. Gimana? Nilai optimum dapat diperoleh melalui sumbu simetri. Optimum dapat diperoleh dari sumbu simetri. Bagus. Ada lagi? Saya Pak Naisila. Naisila lagi. Oke, gimana? Kita juga dapat memperoleh nilai optimum ketika ditarik garis bagi parabola. Garis bagi parabola. Oke, bagus. Ada lagi mungkin? Sumbu simetris letaknya ada di tengah-tengah antara titik 0 sama 16. Atau bisa itu sumbu simetrisnya dibagi 2. Oh, oke. Berarti 0 dan 16 kemudian dibagi menjadi 2. Bagus sekali. Ya. Oke, demikianlah kesimpulan dari kegiatan yang kalian tadi sudah lakukan, membuka link menggunakan Angry Bird. Nah, sekarang silakan kalian cek di LKPD halaman yang kedua. Ada link di GeoGebra. Kalian buka di sana. Jadi ada 2 buah kasus. Kasus pertama dan kasus kedua itu apa bedanya? Di kasus pertama ini, kalau kalian lihat di LKPD kalian,
Jadi kasus yang pertama itu kalian ada persamaan kuadrat fungsi kuadratnya itu x kuadrat min 4x min 5 ya. Kasus yang kedua itu nanti fx-nya sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 7x. Nah, klik link tersebut atau yang ada di grup WhatsApp ya, amati bagaimana bentuk grafiknya. Oke, bisa ya? Saya kasih waktu 4 menit. Yang saya tampilkan di layar ini adalah grafik fungsi kuadrat. Kalian bisa zoom, kalian bisa zoom in, zoom out, perbesar, perkecil, dan kalian lihat ya bentuknya seperti apa, di manakah sumbu simetrinya, seperti itu ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Kalian sudah mengamati, kemudian sudah mengisi tabel yang ada di LKPD ya. LKPD di bawah itu. Oke, saya tulis. Siapa yang mau coba? Yang minus 3 itu dapatnya 16. Oke, 16. Terus yang min 2? 7, terus 0, min 5, min 8, min 9, min 8, min 5, 0, 7, sama 16. Terima kasih Lita. Lita sudah menjawab ini koordinatnya ya. Jadi koordinatnya itu ada min 3,16. Nanti boleh kalian tambahkan di tempat kalian ya. Terus di min 2,7, 6,7, dan 7,16. Kira-kira setelah kalian membaca tabel dan mengamati sketsa grafik fungsi kuadrat, bagaimana cara kalian dalam menentukan persamaan garis yang bisa membagi dua sama besar dalam fungsi kuadrat tersebut? Yuk, siapa yang punya pendapat? Gimana caranya? Saya Pak Zahra. Zahra. Kalau saya mengambil nilai tengah antara min 1 dan 5, kemudian ditarik garis ke atas. Dari min 1 sampai 5 berarti dari sini ya, min 1 sampai 5, Iya. terus tarik garis ke atas. Oke, bagus. Zahra, terima kasih. Ada lagi mungkin? Saya Pak Lakeisah. Lintasannya dibagi menjadi 2, terus nanti didapatkan X sama dengan 2. X sama dengan 2 ininya ya, karena dia berdiri di sini. Itu ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya. Apa hubungan antara naik dan turunnya grafik fungsi di sebelah kiri dan di sebelah kanan sumbu simetri? Siapa yang mau jawab? Saya Pak, Saya bagus. Pin. Oke, siapa dulu nih? Dari sumbu simetri X2 itu membagi dua sama besar grafik. Garis ini membagi 2 sama besar grafik. Oke, bagus. Naik turunnya grafik di atas itu adalah bukti simetris dari grafik fungsi kuadrat. Oke, bukti simetrisnya bagus sekali dia adanya naik dan turunnya. Saya Pak Anissa. Jika turun di sebelah kiri, maka grafik akan naik berdasarkan sumbu simetri yang ada, yaitu X sama dengan 2. Itu baik, bagus sekali pendapat dari teman-teman kalian. Silakan kalian boleh menambahkan sendiri atau menuliskan kembali di LKPD-nya. Kesimpulannya ternyata titik P ini merupakan titik optimumnya atau titik baliknya ya. Titik balik minimum parabola. Kenapa minimum? Karena dia letaknya ada di bawah ya. Kalau bentuknya seperti ini namanya minimum, tapi bentuknya kebalikan itu berarti maksimum gitu ya. Oleh karena itu, ketika F2 ya atau grafiknya 2 di sini ya, nilai min 9 itu merupakan nilai minimum fungsi. Dikatakan bahwa nilai minimum grafik adalah min 9 ada di bawah, dan secara mudah dapat diingat bahwa nilai minimum merupakan ordinat dari koordinat titik optimumnya adalah 2,-9. Ini adalah nilai optimum gitu ya. Lalu cek sekarang kasus yang kedua. Silahkan kalian klik link lalu kalian amati di mana sumbu simetri dan nilai optimumnya. Kalau ini mungkin 3 menit ya. Silahkan kalian explore terlebih dahulu di sini. Apakah sudah ada yang selesai? Mungkin ada yang mau coba menyampaikan? Saya Pak. Fitri. Fx-nya min 4, 3. 3 berarti min 3,3. Oke. Yang terakhir yang 2? Min 21. Ada koordinatnya. Apakah ada yang berbeda atau sama semua? Sama Pak. Sekarang dibuka LKPD halaman yang keempat. Nah, tadi kan kita sudah menganalisa 2 macam grafik. Ya, yang satunya terbuka ke atas, satunya terbuka ke bawah. Nah, setelah kasus 2 ini, apakah kalian bisa menentukan persamaan sumbu simetrinya dan nilai optimum dari fungsi seperti pada kasus 1? Siapa yang mau menyampaikan pendapat mungkin? Siva. Kasus 1 lebih mudah ditemukan sumbu simetrinya karena angkanya bisa ditebak. Oke, siapa lagi mungkin? Iya. Lutfia dulu ya. Kasus 2 itu lumayan sulit soalnya susah buat cari titik simetrinya. Oke, siapa lagi? Terima kasih Lutfia. Zahra. Zara gimana? Grafik pada kasus 1 lebih gampang untuk dibagi menjadi 2, sehingga titik optimumnya itu lebih mudah untuk dicari karena angkanya sudah pasti. Oke, bagus. Zahra, ada lagi mungkin? Saya Pak Fitri. Kasus 2 grafiknya susah dicari koordinat titiknya karena titiknya tidak pas di bilangan bulat. Karena bagus, titiknya tidak pas
di bilangan bulat. Di bilangan bulat. Oke, berarti intinya kasus 1 ternyata lebih mudah ya, dan kasus 2 ternyata lebih sulit. Nah, ini ada kesimpulannya. Dengan membaca tabel dan sketsa grafik akan sulit menentukan persamaan sumbu simetri dari nilai optimum dari fungsi tersebut. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus. Tapi rumusnya seperti apa? Silahkan kalian buka materi ajar, itu halaman ketiga dan keempat. Oke, silahkan kalian baca dulu ya, mungkin 2 menit. Sudah, Bang. Nah, ternyata di situ David boleh dibaca ini persamaan sumbu simetri rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Oke, X ini dia adalah sumbu simetrinya. Sedangkan untuk optimum, nilai optimumnya itu yang tadi, yang depan ini sumbu simetri, yang belakang itu adalah nilai titik optimumnya. Ya, boleh ada yang bisa baca di sini? Min apa ini? Siapa? Saya, Pak. Yusuf. Yusuf, oke. Apa ini Yusuf? Min B kuadrat minus 4AC per 4A. Bagus ya. Jadi di situ adalah nilai optimumnya. Sekarang kalian cek di halaman 4 yang bawah. Kalian gunakan rumus soal yang kasus pertama dan kasus kedua. Mungkin waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, kasus yang pertama dulu. Itu fx-nya sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Oke, siapa yang mau mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya sudah? Fitri, pakai rumus min B per 2A. Oke, min B per 2A. Terus 2 kali 1 sama dengan 2. 2, bagus. Y-nya? B Rumus kuadrat B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. 4A sama dengan berapa langsung hasilnya? Min 9. Min 9, bagus. Ternyata sama ya, tadi kan kita yang pertama tadi titiknya 2,9. Ternyata di sini didapatkan koordinat titik optimumnya yaitu 2,9. Lebih cepat ya. Baik, kasus yang kedua, ada yang sudah coba? Farah. Farah, oke Farah, gimana yang X? Aku juga pakai rumus yang min B per 2A. Min B per 2A Sama dengan min dalam kurung min 7 per 2 dikali min 2. Sama 2. dengan 1 3 per 4. sama dengan 1 min 1. Min 1 3 per 4. Oh, pecahan ya. Yang Y-nya berapa? Sama dengan 4 sama kali dengan min 2. 6 1 per 8. Berarti titik optimumnya berapa di sini? Titik optimumnya min 1 3 per 4 Koma sama 6 1 per 8. Oke, bagus. Pecahan ya. Jadi ternyata angkanya pecahan. Kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Sila, rumusnya min B per 2A. Min B per 2A. Titik puncak atau titik optimum? Titik optimum ya. Y sama dengan B kuadrat min 4AC Oke. min 4A. Per min 4A. Oke. Oh iya, per min. Kalau koordinat titik optimum berarti Saya Pak. Min B per 2A, min B per 2A, koma, B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, bagus sekali. Sekarang kesimpulan umumnya apa kira-kira? Saya Pak, Rita ya? kesimpulan yang saya dapetin itu kalau kita memecahkan persoalan kayak gini tuh lebih mudah dan lebih akurat kalau kita gunain rumus daripada hitung tabel sama grafiknya. Oke, bagus sekali ya. Jadi bisa menggunakan rumus lebih akurat. Ada lagi mungkin? Siapa lagi? Farah. Kalau saya sumbu simetri selalu melewati puncak parabola. Koordinat X dari puncak adalah persamaan sumbu simetri parabola. Oke, bagus. Berarti ada sumbu simetrinya itu berhubungan dengan puncaknya, gitu ya. Ini kesimpulannya. Ternyata akan lebih praktis menggunakan rumus atau lebih akurat menggunakan rumus. Tadi Lita sudah menyampaikan juga, gitu ya. Di sini kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian, ya. Mungkin saya kasih waktu 10 menit, ya. Jadi nanti kalian boleh diskusi di dalam grup. Saya akan cek di sana, ya. Kasusnya ada seperti ini. Pak Karyo merupakan seorang pensiunan yang berasal dari sebuah pedesaan di Jawa Barat, ya, dan dia itu mempunyai sebidang tanah yang tidak digunakan dan dia berniat untuk membuat sebuah usaha peternakan ayam untuk menghabiskan waktu di usia pensiunnya biar ada kerjaan gitu ya. Oleh karena itu langkah pertama yang Pak Karyo lakukan itu membuat kandang ayam. Nah, kebetulan dia juga memiliki sebuah kawat ram harmoni ya. Kawat ram harmoni itu seperti ini. Kalau beli di toko bangunan ya, bentuknya gulungan itu sepanjang 100 meter. Pak Karyo membuat 2 buah kandang ayam yang bersebelahan dan menggunakan kawat ram untuk menutup sekeliling pagar. Nanti bentuknya seperti ini. Bantulah Pak Karyo dalam menentukan ukuran kandang sehingga luas kandang tersebut maksimal dengan menggunakan keseluruhan kawat ram. Oke, bisa diskusi dalam kelompok? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan kalian boleh berdiskusi di dalam kelompok. Silakan berbincang-bincang dengan temannya.
Baik anak-anak, apakah sudah selesai waktunya tinggal 3 menit ya? Dikit lagi, Pak. Oke, siap. Yang sudah nanti boleh langsung jawabannya perwakilan aja per kelompok kirim ke saya ya. Oke, kelompoknya Lutfia sudah mengirim ya. Kelompoknya Lutfia sudah mengirim. Kelompok 4 berarti ya. Siapa nanti yang kira-kira kelompok 4 yang mau mempresentasikan atau mau menyampaikan pendapatnya? Saya aja deh, Pak. Siva ya, boleh. Oke, Siva sudah siap presentasi. Yang lainnya tolong dilengkapi dulu ya. Kira-kira dicek jawaban Siva nanti benar atau salah. Oke, ini kan tadi permasalahannya ya. Jadi ini permasalahannya. Sekarang, nah ini Zahra. Zahra, bagaimana kamu langkah pertamanya memodelkannya? Kalau saya bentuk kandangnya itu setiap sisinya aku misalkan dengan X dan Y. Oh, ini kamu nulis di sini X ini. Iya. Kemudian Y-nya di sini. Nah, terus? Nah, panjangnya itu X karena ada 3 sisi, jadi aku jadi 3X. 3X. Oke, itu lebar. Ya, 3X. Begitu juga lebarnya. Lebarnya juga. Kalau ini Y, ini bawahnya ini apa Zahra? Berarti? Sama itu juga? lebar juga, tapi itu saya misalkan 4Y karena ada Y-nya. Karena Y-nya ada 4. Oke, bagus sekali. Oke, ini ya, ini punya Siva ya tadi ya, bener ya? Iya, Pak. Oke, Siva bagaimana langkahmu? 3X plus 4Y sama dengan 100. Dari sini Y sama dengan 100 min 3X per 4. Oke, bagus. Terus? Luas setiap kandang LX sama dengan X dikali Y sama dengan X buka kurung 100 min 3X per 4. Oke, terus? Sama dengan X dalam kurung 25 min 3 per 4X. Sama dengan 25X min 3 per 4X kuadrat. Oke, bagus. Terus? Langkah ketiga? Luas maksimal diperoleh untuk X sama dengan B min per 2A sama dengan 25 min 25 per 2 dalam kurung min 3 per 4 sama dengan 50 per 3 sama dengan 16,67 meter. Oke, bagus. Terus? Y sama dengan 100 min 3X per 4 sama dengan 100 min 3 dalam kurung Y 50 per 3 per 4 sama dengan 12,5 meter. Oke, good. Terus kesimpulannya sehingga luas masing-masing kandang adalah L sama dengan XY sama dengan 16,67, 12,5 sama dengan 208,33 meter kuadrat. Oke, ini kan 1 ya. Terus? Jadi luas kedua kandang adalah 2 dikali 208,33 sama dengan 416,67 meter kuadrat. Oke, bagus sekali ya kelompoknya Siva dan kawan-kawan kelompok 4 ya. Apakah ada yang beda kelompok lain atau sama jawabannya? Ada, Pak. Saya beda. Beda. Siapa ini? Lita atau Siva? Lita atau Zara, tapi Lita duluan aja. Ya, Lita gimana? Oke, gimana? Jadi saya ngekaliin Y yang di awal itu sama angka 2 karena saya pikir lebarnya itu bisa juga 2Y. Jadi nanti kalau disusikan itu jadinya 2Y, tapi hasilnya tetap sama kayak Siva. Oh, karena ini ada 2Y gini ya langsung ya. Kalau Siva kan tadi mungkin menghitungnya ini dulu, baru akhirnya dia luas kedua kandang gitu ya. Tapi kalau Lita itu langsung 2Y gitu ya. Oke, kita cek hasilnya. Ini dikalikan juga benar. Terus ini sampai sini benar ya. Sama. Hasil akhirnya sama, Lita? Sama, Pak. Oke, bagus. Ya, ternyata dengan cara yang beda, hasilnya adalah sama gitu ya. Bagus sekali. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Ataukah sudah sama semua jawabannya? Sama, Pak. Sama kayak Sama Lita, ya, Pak. bagus. Oke. Sebelum kita tutup, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan mungkin? Ternyata dalam memecahkan masalah, kita bisa menggunakan rumus itu ya, sumbu simetri dan nilai optimum ketika memecahkan masalah gitu ya. Tentunya kita yang pertama dalam memecahkan masalah itu kita harus menggunakan langkah-langkah ya. Ada langkah pertama tadi seperti Zahra membuat pemisalan, kemudian membuat model matematika, langkah keduanya dan kemudian menyelesaikannya menggunakan rumus ya. Itu langkah ketiga. Tapi ini tidak baku ya. Tidak harus seperti ini urutannya. Kalau kalian punya cara-cara lain seperti Lita dan kelompoknya tadi boleh juga gitu. Nah, sekarang silakan keluarkan satu lembar kertas
kita akan melakukan penilaian kuis. Silakan kalian kerjakan satu soal saja dari 2 ini. Ini kita waktunya hanya 10 menit. Ya, silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Langsung kalian boleh tulis jawabannya, lalu kirimkan di Google Classroom di menu penilaian kuis 18 Oktober. Gitu ya. Bisa? Waktu 10 menit? Bisa, Pak. Bisa. Kalau sudah, nanti langsung dikirim saja. Ya. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk tindak lanjutnya. Ya, ketika nanti nilai KKM kita kan adalah 75. Ya, ketika nilai kalian di atas 75 atau 75, itu berarti kalian nanti akan mendapatkan pengayaan. Berarti kalian sudah mengerti dan kalian akan melaksanakan kegiatan pengayaan. Tapi ketika nilai kalian kurang dari 75, nanti akan ada kegiatan remedial. Gitu ya. Jadi tolong dikerjakan dengan baik, langkah-langkahnya yang benar, urut, tulisannya yang rapi. Gitu ya. Selamat mengerjakan. Nah, ini nanti kalian kumpulkannya ya. Saya akan infokan dulu di Google Classroom ya. Upload LKPD-nya yang sudah lengkap dan rapi di sini ya, yang 18 Oktober. Lalu upload penilaian kuis di sini yang ini tadi ya. Nanti ada refleksi. Nah, refleksi pembelajaran itu nanti kalian silakan jawab pertanyaan di sana tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kemudian apa saran untuk pembelajaran berikutnya dan apa materi yang belum kalian mengerti. Gitu ya. Dan saran untuk saya. Oke, ada beberapa yang langsung cepat bisa mengupload ya. Udah ada yang beberapa yang masuk di Google Classroom. Terima kasih sudah mengumpulkan. Ada, oke, Siva tadi sudah ya. Oke, Davin, oke, terima kasih. Oke, lanjut yang lainnya masih saya tunggu ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya sebelum kita jam 9. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan semuanya kamera boleh di on kamera semuanya. Saya mau lihat dulu. Baik. Saya masih menunggu untuk pengumpulan kuisnya ya. Kita ya nanti akan ada mengisi refleksi pembelajaran. Namun sebelum mengisi refleksi pembelajaran yang ada di Google Classroom, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa yang sudah dipelajari hari ini? Siapa yang mau coba jawab? Saya. Oke, Siva, apa yang sudah dipelajari hari ini? Mengidentifikasi lintasan Angry Birds. Terus? Persamaan sumbu simetri. Mencari persamaan sumbu simetri dan menentukan nilai optimum dengan rumus. Oke, bagus sekali. Apalagi kira-kira? Kira-kira materi apa yang paling sulit hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Itu Pak, kasus kedua. Kasus kedua, oke, kenapa? Karena itu kayak susah dicari gitu Pak. Iya. Susah dicari, oke, bagus sekali. Ya, baik, silahkan nanti kalian boleh lanjutkan untuk refleksinya ya. Silakan cek di Google Classroom, tadi ada yang refleksi matematika tanggal 18 Oktober gitu ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih fungsi kuadrat yang terakhir, bagaimana kita menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Jadi dibalik, kalau hari ini kita belajar bagaimana menggambar fungsi kuadrat dan menganalisa, di pertemuan berikutnya kita akan menganalisa kalau ada grafik itu fungsi kuadratnya seperti apa gitu ya. Oke, pembelajaran ini akan saya tutup dengan sebuah kalimat ya, bahwa dalam pembelajaran matematika ya, sesulit apapun itu pasti kalian bisa mengerjakan dengan baik jika kalian tekun ya. Terutama dalam grafik fungsi kuadrat, kalau kalian lihat grafiknya itu ada yang naik, ada yang turun. Kadang kalian mungkin ada di saat dimana kalian, wah saya lagi ngerti-ngertinya nih karena ini gampang banget, tapi ada juga kadang mungkin saat kalian merasa sulit ya. Namun ketika kalian bisa melewati, pasti kalian akan lega ya, karena matematika itu menantang ya, akan kepikiran kalau nggak diselesaikan gitu. Baik, terima kasih atas hari ini anak-anak hebat ya, kalian sudah join di sini semuanya, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mengisi LKPD dan segala macamnya penilaian kuis. Nah, pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, boleh salah satu pemimpin kita berdoa. Mungkin tadi ada siapa? Miranti ya? Miranti boleh pimpin kita berdoa? Iya Pak, saya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Miranti. Terima kasih anak-anak 9C. Selamat melanjutkan di pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Bye. Thank you. Sama-sama, Pak. Ya, saya tunggu ya jawabannya. Terima kasih Pak. Bye. Oke, terima kasih semuanya.